Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang laporan audit untuk memenuhi tugas mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampuh Ibu Rizka Damayanti, SEMAK. Perkenalkan, saya Mega Kusuma Citra selaku moderator, lalu ada Melawati dan Maria Ulfah sebagai presentator. Oke, baiklah, kita langsung saja ke materinya. Poin pertama yaitu ada laporan audit. Laporan audit yang dibuat merupakan pertanggungjawaban auditor, tugas yang dilakukan dalam bentuk pendapat atau opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Laporan audit biasanya mengikuti format standar sebagai mana yang telah ditetapkan oleh GAAS atau Generally Accepted Audit Standard. Laporan audit terdiri dari 3 paragraf, yaitu yang pertama ada pengantar pada paragraf pertama, lalu yang kedua ada lingkup pemeriksaan, lalu yang ketiga yaitu ada opini di paragraf terakhir. Pada akhir pemeriksaannya, dalam pemeriksaan umum atau general auditing, KAP akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri dari yang pertama yaitu ada opini audit. Opini audit adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah diauditnya. Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi keuangan, dan arus kas. Opini audit inilah yang menjadi terjemahan dari laporan keuangan yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Opini dapat bermanfaat untuk keberlangsungan perusahaan atau instansi pemerintah. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Singkatnya, opini merupakan informasi utama yang diinformasikan kepada pemakai informasi tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Dalam perumusan opini, pemeriksaan mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SKPN yang memberlakukan 4 standar pelaporan SPAP yang ditetapkan IAPI, di samping menambahkan 6 standar tambahan. Yang kedua ada objek audit. Objek audit yaitu meliputi neraca atau laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis opini menurut PSA nomor 29. Yang dimana ada 5 opini. Pertama, opini wajar tanpa pengecualian, yaitu dimana auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Lalu yang kedua ada opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, yang dimana merupakan suatu pendapat yang diberikan pada saat suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap adanya pendapat wajar. Lalu yang ketiga ada pendapat wajar dengan pengecualian, yaitu di mana pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar di dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi, kecuali dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Lalu yang keempat ada opini tidak wajar, yaitu di mana suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi. Paragraf pendapat tidak wajar harus berisi semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar. Dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap komponen laporan keuangan. Lalu yang kelima ada opini tidak memberikan pendapat.
Di sini yaitu merupakan suatu pendapat yang diberikan pada saat ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan suatu pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI. Pembuatan laporannya auditor tersebut harus memberi penjelasan mengenai pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tersebut tidak memberikan pendapat. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tahapan opini audit. Dalam buku dasar keuangan oleh Zara Puspitaning Tias, tahapan opini audit meliputi yaitu yang pertama, penerimaan perikatan audit. Nah, akan ada surat perikatan audit sehingga dapat diputuskan apakah pekerjaan audit tersebut akan diterima atau ditolak. Yang kedua, perencanaan proses audit. Untuk membuat perencanaan audit, seorang auditor harus melakukan beberapa kegiatan seperti memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitik, menentukan materialitas, dan menetapkan resiko audit, memahami struktur pengendalian internal, dan mengembangkan rencana audit dan program audit. Yang ketiga ada pelaksanaan pengujian audit. Pada tahap ini, auditor akan melakukan 3 pengujian, yaitu analitik pengendalian dan substantif. Nah, tersebut akan mempelajari data-data dan informasi bisnis klien untuk dibandingkan dengan data informasi lainnya. Kemudian dilakukan verifikasi efektivitas pengendalian dan internal klien. Lalu dilakukan siklus audit untuk menemukan kesalahan yang langsung memberikan pengaruh pada laporan keuangan. Dan dengan ini tujuan audit untuk mengevaluasi sudah dicapai. Yang terakhir ada pelaporan audit. Nah, nantinya akan ada hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Di dalam laporan audit harus mencakup jenis audit jasa yang diberikan, objek yang diaudit, lingkup audit, tujuan audit, hasil audit, rekomendasi yang diberikan jika ada kekurangan, dan informasi atau istilah audit pada laporan keuangan lainnya. Nah, selanjutnya ada tujuan laporan audit. Audit laporan keuangan memiliki tujuan untuk melakukan penilaian terkait kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Nah, adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang dapat diterima secara umum. Kemudian, atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Selanjutnya ada pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, apabila setelah dipertimbangkan, auditor menyaksikan kemampuan dan keberlangsungan hidup perusahaan, maka auditor memberikan pendapat tanpa pengecualian. Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika setelah dampak kondisi dipertimbangkan. Satuan usaha tidak memiliki rencana manajemen atau auditor berkesimpulan rencana manajemen tidak efektif. Dari penjelasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa laporan audit merupakan hasil akhir dari proses audit, yaitu berupa laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Laporan audit juga menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan, disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diperiksa. Jenis dari pendapat yang terdapat di dalam laporan audit yaitu ada kewajaran tanpa pengecualian atau unqualified opinion, kewajaran tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modified unqualified opinion, pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion, pendapat tidak wajar atau adverse opinion, dan tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat dipahami oleh teman-teman atau rekan-rekan semua yang menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.